Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi di sini kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas mengenai salah satu kebudayaan Islam yang ada di Batam, yaitu Masjid Muhammad Cengho. Lokasi Masjid Muhammad Cengho. Letak Masjid Muhammad Cengho terdapat di kawasan Golden Prawn Bengkong. Untuk memasuki masjid ini tidak dikenakan biaya masuk maupun biaya parkir. Namun, bagi wisatawan yang ingin menyumbang untuk masjid ini, disediakan kotak sumbangan yang terletak pada samping masjid. Arsitektur Masjid Muhammad Cengho. Masjid Cengho Kota Batam ini dibangun di atas tanah seluas 80 x 80 meter dengan luas bangunannya sendiri 20 x 30 meter. Masjid Cengho dibangun dengan gaya arsitektur Tiongkok dengan warna merah yang mendominasi dan berpadu dengan rangkaian huruf Arab. Masjid ini tidak memiliki kubah seperti masjid pada umumnya. Kubahnya berbentuk atap segi 8 yang menyerupai sebuah pagoda. Selain itu, terdapat juga relief naga, patung singa dan lafaz Allah dalam huruf Arab yang terletak di puncak pagoda. Tidak seperti masjid pada umumnya yang didominasi warna putih atau emas, Masjid Cengho justru berisi perpaduan warna merah, kuning, biru, dan hijau yang dibangun seperti masjid-masjid di Tiongkok. Sejarah berdirinya Masjid Muhammad Cengho. Masjid Muhammad Cengho didirikan dengan tujuan untuk mengenang sejarah dari perjalanan Laksamana Cengho bersama anak buahnya ke Indonesia, serta membawa ajaran agama Islam pada saat itu. Masjid ini murni dibiayai sendiri oleh seorang pengusaha di Batam. Masjid ini diresmikan pada Sabtu 21 Februari 2015 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Menteri Pariwisata. Fungsi Masjid Muhammad Cengho. Masjid Cengho berfungsi seperti masjid pada umumnya, yaitu dijadikan sebagai tempat ibadah untuk seluruh umat Islam. Masjid Muhammad Cengho juga berfungsi sebagai tempat wisata. Banyak wisatawan yang datang ke Masjid Muhammad Cengho, bahkan dari luar negeri, seperti Singapura dan Malaysia. Adanya masjid ini membuktikan alkulturasi antara budaya Cina, Islam, dan Indonesia terjalin begitu erat di kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Pak. Ya, jadi mohon izin perkenalkan, nama saya Obre Mara Larisko. Saya dari mahasiswa Unrika, Prodi Pendidikan Sejarah. Jadi di sini kami ada tugas, yaitu tugas mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Silam mengenai peninggalan Islam yang ada di Batam, yaitu salah satunya Masjid Cengho di Batam ini ya, Pak ya. Jadi saya mohon izin wawancara Bapak mengenai Masjid Cengho yang ada di Batam ini. Untuk yang pertama, mohon izin kenalkan diri Bapak terlebih dahulu.
Alhamdulillah, nama saya Ahmad Abdul Haris, biasa dipanggil di sini Imam Haris, atau umum jamaah memanggil Pak Imam. Baik, jadi Bapak Haris ini selaku dari imam di Masjid Cengho ya Pak ya? Ya, benar. Berarti istilahnya selalu Bapak ya imam di sini sholat Ya, 5 waktu? sholat 5 waktu saya. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu untuk sejarah Masjid Cengho sendiri ini bisa Bapak ceritakan nggak ke kami? Ya, alhamdulillah, sejarah daripada Masjid Muhammad Cengho ini umumnya yang di Batam berdiri atau diresmikan pada tanggal 21 Februari 2015. Diresmikan oleh bidang para wisata. Alhamdulillah, masjid ini dengan sejarah biasa dikenal, sejarah itu mirip dengan ibadahnya kelenteng, ibadah kelenteng orang Cina ya. Ya, kenapa dibangun masjid seperti ini? Sejarahnya itu karena memperkuat hubungannya dahulu antara Cina, Indonesia dan Islam ini sangat dekat. Nah, jadi dahulu kala hiduplah seorang pelaut atau seorang bahasa Islam itu waliullah, seorang pelaut, yaitu Laksamana Muhammad Cengho. Jadi beliau ini membawa rombongan atau anak buah beliau datang dari Tiongkok ke Indonesia menyebarkan agama Islam sambil berdagang. Jadi disitulah dibuat sejarah masjid berbentuk budaya mereka. Jadi dinamakan Masjid Muhammad Cengho. Jadi nama Masjid Muhammad Cengho itu ternyata diambil dari nama itunya Pak ya? Seorang waliullah atau seorang pelaut, dia juga sekaligus pendakwah dari Cina ke Indonesia. Oke, berarti bukan cuma ada di Batam aja ya Pak Masjid Cengho ini ya Pak ya? Ada beberapa wilayah di provinsi Indonesia, termasuk di Jawa, Kalimantan, Palembang, di Jambi juga ada. Di Batam salah satunya juga. Kalau tadi kan mengenai sejarah Masjid Cengho Pak. Ya. Jadi kalau yang berperan dalam membangun Masjid Cengho ini siapa aja sih Pak? Alhamdulillah, masjid ini dibangun salah satu daripada pengusaha di Batam. Beliau bernama Bapak Abi. Beliau juga orang Chinese, tapi beliau bukan Muslim. Jadi beliau bangun masjid ini untuk memfasilitas umat Muslim, khususnya untuk wilayah Bengkong. Jadi karena di wilayah ini tidak ada masjid, maka beliau bangun masjid ini sekaligus wisata religi. Oh, jadi Ya, seperti itu. selain jadi tempat ibadah juga Ya, dijadikan sebagai tempat wisata ya religi, Pak? ya. Berat- Alhamdulillah banyak juga yang berkunjung dari dalam negeri maupun luar negeri. Oh, jadi bahkan sempat yang dari luar negeri itu juga kesini ya Pak ya? Alhamdulillah hampir setiap hari Singapura, Malaysia Oh, kesini untuk berwisata. Jadi berwisata sini bukan hanya orang Muslim, yang non Muslim juga ada berkunjung ke sini, ambil foto, lihat-lihat masjid sejarah ini ya, seperti itu. oke. Berarti tadi selain jadi tempat ibadah, jadi tempat wisata Ya. juga, jadi bisa jadikan situs sejarah juga ya Pak ya? Ya, Soalnya betul. tadi saya lewat ke sana ada Ya, sejarah ya, mengenai betul, Cengho. betul. Jadi setelah sejarah itu ini Pak, saya mau nanya. Jadi kalau untuk fungsi masjid ini untuk masyarakat sekitar itu bisa mungkin Bapak jelaskan Pak? Ya, fungsi dari Masjid Muhammad Cengho Batam ini fungsinya seperti umum masjid biasanya, sholat 5 waktu berjamaah, terus kita ada pengajian, mungkin ada setiap bulannya, setiap pekannya ada. Jadi fungsi dari masjid ini seperti masjid umumnya, hanya bedanya masjid ini dengan bangunan arsiteknya beda. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Itu mengenai peran masyarakat sekitar di sini mengenai untuk Masjid Cengho Pak. Ada nggak sih Pak perannya? Ada juga yang tadi masyarakat yang khususnya belum pernah kesini beranggapan masjid ini adalah sebuah ibadah non Muslim, kelenteng gitu kan. Tapi setelah telusuri, kenapa kok banyak yang Muslim yang masuk? Ternyata di Hayati ternyata ini masjid. Jadi mereka menganggap ini sebuah kelenteng, ternyata bukan masjid gitu kan. Jadi dengan keunikan itulah
makanya orang penasaran, timbul tanya penasaran, jadi mereka akhirnya berkunjung ke sini. Oke. Itu jadi tanggapan-tanggapan dari wisatawan ya Pak ya? Dari wisatawan. Oke. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan dari kami mengenai Masjid Muhammad Cengho di Batam ini. Mohon maaf ya Pak, saya ganggu waktu Bapak. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video yang kami buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia teman-teman hasil dari penelitian sejarah Masjid Muhammad Cengho di Batam dari kelompok 1 Burung Dara Burung Cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum.